Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Raihan dengan NPM 201230021. Nah, saya dari kelas C123. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil aplikasi yang saya buat gitu. Oke, kita langsung saja kepada aplikasi yang sudah jadinya gitu. Di sini tuh ada dua. Nah, yang ini tuh adalah bagian tampilan dari dev atau developer, dan ini bagian prod atau hasil final gitu. Nah, aplikasi yang saya ambil adalah berita. Jadi di sini tuh menampilkan berita-berita yang memang update gitu. Nah, perbedaan antara aplikasi developer dan final itu terletak dari namanya gitu. Kalau misalkan yang memang masih developer itu dev M Rifki, dan ketika yang finalnya itu jadi UTD 20123 021, dimana itu adalah NPM saya gitu. Nah, untuk fitur yang pertama itu ada profile. Jadi ketika diklik profile, nanti itu akan memunculkan notifikasi gitu, notifikasi Kotlin reverse gitu. Nah, ini adalah bagian tampilan dari eh, profile. Di sini juga sama, akan muncul notifikasi reverse dari Kotlin. Tampilannya sama untuk di profil, hanya saja dibedakan di bagian tema atau warna apps-nya gitu. Nah, ketika di bagian profil, karena NPM saya itu adalah satu, jadi ketika diklik profil, itu akan muncul Easter egg gitu. Nah, akan muncul bintang seperti ini ketika diklik profile gitu. Nah, kemudian ini adalah fitur offline. Jadi ketika apps di close, di clear, kita clear dulu appsnya. Nah, dan wifi atau internet kita dimatikan. Nah, pada saat membuka aplikasi itu tidak akan hilang gitu, tetap bakal ada meskipun sebelumnya itu datanya itu dimatikan, karena untuk scriptnya itu tersimpan di isarnya gitu. Saya masih loading. Nah, di sini tetap ada ya, nggak hilang untuk beritanya karena arsipnya tuh masih ada di sini. Oke, kita online kan lagi ya. Nah, jadi ketika online itu akan muncul lagi satu persatu gitu, karena statusnya itu sudah menjadi online kembali gitu. Nah, ya ini untuk fitur reverse yang menggunakan Kotlin. Oke, Oke, mungkin sekarang kita masuk bagian penjelasan bagaimana gitu si Kotlinnya itu berfungsi gitu. Jadi, nah, pada file ini tuh saya tuh membuat sebuah method channel gitu. Jadi fungsinya tuh penghubung antara Flutter dengan kode native Android gitu. Jadi ketika Flutter memanggil metode reverse name, nah kode Kotlin itu akan menerima data name dan dikirim dari Flutter melalui variabel name gitu. Setelah ini diterima, nah jadi fungsi bawaan Kotlin itu reverse itu untuk membalikan urutan angka name. Sebagai contoh, jika name yang dikirim adalah 201230021, nah maka hasilnya itu akan menjadi 1003 2102 gitu. Nah, setelah proses pembalikan selesai, nah hasil tersebut itu akan ditampilkan terlebih dahulu gitu menggunakan native TOS Android, agar pengguna dapat langsung melihat gitu si hasil layarnya itu gitu. Nah, hasil yang sudah dibalikan itu dikirim kembali gitu ke Flutter menggunakan Flutter Success. Jadi sehingga si Flutter dapat menerima gitu hasil tersebut dan menggunakan kembali di aplikasi gitu. Nah, untuk konfigurasi GitHub Action, nah yang berada pada folder GitHub. Jadi untuk mengotomisasi proses testing atau build apps, build aplikasi workflow ini tuh berjalan gitu.
Jadi secara otomatis setiap kalinya saya melakukan push itu atau pull request ke branchman atau master pada tahap pertama, jadi GitHub melakukan check out repository, kemudian menginstal Java 17 dan Flutter sesuai versi gitu yang saya gunakan pada project gitu. Jadi setelah itu si GitHub itu akan mengunduh seluruh dependensi menggunakan Flutter pubget, kemudian membuat eh, skema ISAR menggunakan build runner. Nah, selanjutnya GitHub menjalankan Flutter Analyze untuk memeriksa apakah ada kesalahan pada kode, kemudian menjalankan unit test menggunakan perintah Flutter test atau coverage gitu. Jika seluruh proses tersebut berhasil tanpa error, workflow akan melanjutkan ke tahap build dengan menjalankan Flutter build app release menggunakan metode prod melalui Dart define. Setelah aplikasi berhasil dibuat, file APK tersebut akan diunggah gitu sebagai artefak. Jadi sehingga dapat langsung mengunduh hasil build dari halaman GitHub Action gitu tanpa perlu melakukan build secara manual. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.